Tuhan, amin. Semua bersukacita karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya buat kita. Kita bisa hidup hari ini, bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan terbaik buat Tuhan. Kita berikan pujian penyembahan karena itu yang bisa kita berikan buat Tuhan, amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkuasa, Engkau bekerja di tempat ini Bapa. Biar nama-Mu Tuhan berkumandang meriah, dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami adalah hidup diam. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Haleluya. Allah mulia.
Dalam
Engkau Yesus satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu pagi ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh salamkan haleluya. Bilang Yesus Allah yang besar. Besar bagi masalah kita, amin. Besar bagi penyakit kita, amin. Haleluya. Dia Allah yang sanggup, amin. Kasihnya dalam buat kita. Siapa percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaan. Indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya, haleluya, kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurna, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, betapa asik kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betul. Kalau kita bilang betapa dalamnya gimana ya? Betapa besarnya, besar ya. Ini bukan lagu aja ya, tapi iman. Amin. Semua senyum. Amin. Oke. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus. Lagi, katakan betapa dalamnya, Tuhan, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus. Katakan sempurna, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah. Amin. Sama percaya sempurna. Sejak Yesus ada di dalam hati kita, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, katakan indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya Yesus Tuhanku. Ayo dong, ulang. Tuhan Yesus indah ya. Amin. Haleluya. Semua masih bersuka cita. Kita mau puji Tuhan sekali lagi ya. Haleluya. Kencanglah dan lihatlah. Setiap hari kita kencang kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kencanglah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
setiap hari. Amin. Apapun yang boleh terjadi di hidup kita, Dia tetap Allah yang baik. Kerinduan kita datang padanya. Kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam, mau dengar suaranya. Seperti Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan. Haleluya Tuhan. Kerinduan kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam namamu. Haleluya. Satu hal yang ku minta, kami mau menikmati Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, dekat denganmu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih
surga semua karena kebaikan-Mu. Sempurnakan kebaikan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, karena kami butuh suara-Mu, kami butuh nasihat-Mu, kami butuh perkataan-Mu, sehingga hidup kami semakin dibaharui seturut dengan kehendak dan perkenan-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua menjadi bejana-bejana terbaik Tuhan untuk menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Satu hal yang memang menjadi fakta ya, atau realita, bahwa di tengah situasi dunia makin sulit, itu ada banyak proses dan pemurnian juga. Bapak Saudara, jangan berpikir iman itu sesuatu yang fasih, tapi iman itu adalah sesuatu yang hidup, artinya aktif. Oleh sebab itu iman itu pasti diuji, diproses, atau yang sering kita sebut dengan dimurnikan. Makanya kalau Ayub berkata, ketika imannya diuji, dia katakan, aku akan timbul seperti emas. Artinya iman itu pasti punya nilai yang berharga. Oke, hari ini saya tadi kaget juga, di Jakarta sudah dianjurkan lagi pakai masker, karena katanya udah sampai virus HPMP ya, atau yang dari Cina. Mungkin ya HPMP ya, flu dia. Jadi memang itulah dunia sekarang ya. Makanya Alkitab juga berkata kemarin di pasal tahun, saya ingat saya sampaikan mengenai 2 Timotius 3 ayat 1-5 mengenai di Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Dan kita bisa lihat kesukaran itu bukan hanya membuat manusia krisis secara jasmani. Bapak Saudara, makin hari makin lama Bapak Saudara merasa nggak krisis secara jasmani? Karena saya melihat banyak orang baik dalam krisis jasmani ini kan pasti mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Penyakit aja sekarang dadakan kayak kayak surprise gitu. Tiba-tiba tadi sehat, tiba-tiba muncul penyakit yang mengerikan dan mematikan. Dan saya menemukan banyak orang tadinya sehat segar, tiba-tiba muncul penyakit kanker, tumor. Nggak ada masalah sebelumnya. Jadi rupanya memang di masa-masa dunia, di masa-masa sukar, bukan hanya terjadi krisis keuangan, tapi juga dalam hal kesehatan atau jasmani. Dan Alkitab juga mengajarkan bukan hanya hal itu, terjadi juga krisis mental. Makanya sekarang untuk menyelamatkan dirinya, dia nggak perlu orang lain celaka. Coba lihat, apa di segala sesuatu sistem kita bisa melihat manusia condong merugikan yang lain demi kepentingannya sendiri. Artinya terjadi sebuah krisis mental. Alkitab berkata tidak lagi tahu mengasihi, padahal kita orang Kristen tapi tidak tahu lagi berbuat kasih. Kenapa? Karena kesukaran. Bahkan dikatakan juga terjadi krisis spiritual. Orang datang ke gereja, tetapi dia datang ke gereja tanpa sebuah pengertian dan tidak mengalami apa-apa. Hanya menjalani sebuah keagamaan sebagai orang Kristen. Tapi saya berharap kita semua tetap mengalami Tuhan di hidup kita. Amin. Karena kalau kita tidak mengalami Tuhan di hidup kita, Bapak Saudara, saya katakan bahwa memang hidup ini akan semakin berat. Oke, hari ini kita lihat satu renungan di dalam Lukas. Kelanjutan Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Tolong tampilkan terlebih dahulu. Lukas 10. Oke, nanti saya baca ayat 38, Bapak Saudara 39, kita baca secara bergantian. Lukas 10 ayat 38 berkata demikian. Kalau judul perikop lembaga kita memberi judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta
menerima dia di rumahnya. 39. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Saudara, saya mau bertanya, menurut Bapak Saudara apa yang tidak bisa diambil dari kita? Ini kan dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Masih ada? Menurut Bapak Saudara, apa yang tidak akan diambil dari kita? Kalau anak dibilang satu saat dia juga akan pergi, karena Bapak Saudara bukan pemilik. Bahkan napas hidup yang kita nikmati hari ini juga akan diambil, karena bukan milik kita, tapi kita dikaruniakan, dipercayakan nafas hidup. Artinya nafas kita pun akan diambil, karena siap tanah mulai tanah. Artinya dari tanah kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya nyawa dan roh hidup itu kembali kepada Allah, sumber hidup itu. Artinya semua akan diambil. Tapi Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini menjadi pertanyaan, apa yang tidak akan diambil? Apa? Bingung. Apa yang dikatakan tadi? Dia duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Artinya satu-satunya yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kita adalah Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Makanya saya ulang-ulang selalu katakan bahwa tidak ada hal yang lebih berharga dan menjadi sebuah kebanggaan, karena semua akan diambil. Tapi Yesus tidak akan pernah diambil dari kita, karena Dia sudah diberikan bagi kita semua. Jadi makanya saya berharap kita mengerti hal ini. Makanya saya beri temanya mungkin karena hidup ini pilihannya. Bapak Saudara, menerima dan menolak Kristus itu pun pilihan Bapak Saudara. Makanya saya beri judulnya memilih yang terbaik. Saya nggak tahu apa hal yang terbaik di hidup ini menurut Bapak Saudara. Tapi tadi Alkitab jelas berkata bahwa semua akan diambil. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita dambakan, semua hal yang terbaik dalam benak kita itu akan diambil. Tetapi satu-satunya yang tidak akan pernah diambil dari hidup kita adalah Yesus yang sudah diberikan bagi kita semua. Jadi di sini mungkin dari minggu-minggu sebelumnya saya lupa menyebutkannya bahwa tema kita tahun ini konsisten, kan? Di minggu pertama konsisten hidup jujur di hadapan Allah. Minggu kemarin apa? Konsisten mengasihi sesama, kasih untuk saudara. Bagi saudara mengasihi keluarga tergantung situasi kah? Saya berharap selagi kita hidup, kita terus hidup di dalam kasih, mengasihi keluarga dan sesama. Oke, hari ini mengenai memilih yang terbaik. Di ayat 30, di sini tadi dari pembacaan tadi kita melihat ada dua orang. Ada dua perempuan yang disebutkan, yang bernama tadi siapa? Marta dan Maria. Oke, kita lihat perlahan-lahan dari ayat 38. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, karena kita tahu bahwa selama Yesus ada di bumi, selama 3,5 tahun dia terus pergi keliling memberitakan
kerajaan Allah. Supaya Allah tidak, dikatakan bahwa supaya semua manusia bisa beroleh keselamatan. Dan dikatakan tibalah ia di sebuah kampung. Jadi di sini di peristiwa ini dikatakan bahwa Yesus dan para murid tiba di suatu tempat, dan di tempat itu dikatakan ada seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bapak Saudara, kalau kita bisa melihat di sini bahwa Marta ini sebenarnya orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat istimewa, orang yang sangat meresponi kehadiran Yesus. Karena banyak di antara kita, apalagi di zaman sekarang, sudah sudah banyak kesibukan. Tadi saya katakan banyak kesibukan, banyak problema, banyak pergumulan yang sampai menghabiskan seluruh ruang kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi ruang tempat bagi Yesus di hidup kita. Tetapi ini Marta, dia seorang perempuan, dia katakan bahwa menerima Yesus dan para murid di rumahnya. Artinya Yesus diundang dan diterima di rumahnya, dan bukan hanya di situ. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, artinya dia punya saudara yang bernama Maria. Bapak Saudara, kalau baca Alkitab, khususnya di kitab Injil, mungkin Bapak Saudara bisa melihat bahwa Marta dan Maria ini mempunyai saudara. Dia punya itok atau bahasa karunya turang, saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Mungkin Bapak Saudara bisa baca di peristiwa itu di dalam Yohanes pasal 11. Waktu itu Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Jadi dalam peristiwa ini, ketika berarti Yesus bertemu dengan mereka bukan hanya sekali saja. Karena hampir setiap Yesus ada ke daerah itu, dia mampir di tempat Maria, di tempat Marta, Lazarus ini. Karena berarti mereka ini ada satu keluarga istimewa sebenarnya. Keluarga yang sangat mengasihi Yesus. Sehingga ketika dalam perjalanan itu dikatakan dia diundang, dia datang ke rumah Marta, dan dikatakan di situ ada Maria juga. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi ketika Marta mengundang, rupanya ada Maria juga ada di rumah. Ada saudaranya perempuan, ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi kalau menurut saya ini sebagai sebagai manusia ya, sebagai orang yang ada juga dalam lingkungan sosial. Contohnya kalau Bapak Saudara mengundang seseorang ke rumah, pasti Bapak Saudara juga mempersiapkan sesuatu ya. Sama hal yang dilakukan oleh Marta ini juga. Yesus bukan hanya diundang dan hadir di rumahnya, tetapi Marta juga ingin melakukan sesuatu, ingin berbuat sesuatu kepada Yesus yang datang ke rumahnya. Sehingga dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Artinya dia mau berbuat sesuatu kepada Yesus. Dikatakan ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Bapak Saudara, saya menemukan banyak yang kusampaikan ini adalah kami yang dalam pelayanan, yang sudah merasa berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kami yang aktif dalam pelayanan ini sering sekali merasa Tuhan gak peduli sama kami. Dan kalau apa yang saya rasakan ini, saya juga percaya Bapak Saudara sering juga mengalami hal itu. Sering sekali mungkin Bapak Saudara juga merasa ada hal yang tidak dipedulikan Tuhan dalam hidup Bapak Saudara. Seakan-akan Tuhan itu cuek, seakan-akan Tuhan itu berdiam diri, padahal Bapak Saudara sudah melakukan sesuatu buat dia. Tidak sedikit orang kecewa, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu karena merasa Tuhan tidak peduli dengan apa yang dia kerjakan. Makanya ketika Marta di tengah segala kesibukannya, dia sibuk ngapain? Melayani. Dia nggak sibuk dengan dirinya sendiri, tapi dia sibuk melayani. Melayani siapa? Yesus dan para murid yang datang ke rumahnya. Artinya tidak ada yang salah yang dia kerjakan. Tetapi yang rupanya yang menjadi masalah adalah perasaan dia sendiri.
ketika dia sibuk melayani, tetapi dia merasa Yesus tidak peduli. Makanya banyak orang merasa, makanya saya katakan kebenaran itu bukan soal perasaan. Kebenaran itu adalah firman. Karena sering sekali kita sudah merasa, bahkan sama seperti ketika Maria dan Yusuf ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah, pada waktu itu dikatakan mereka kembali di tengah perjalanan. Mereka karena mereka merasa Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka sudah 3 hari dikatakan dalam perjalanan baru mereka sadar Yesus sudah bersama mereka. Karena sering sekali perasaan kita membuat kita tidak mengalami kehadiran Yesus di hidup kita. Enggak ada yang salah dengan semua aktivitas yang kita kerjakan, terlebih apalagi ini pelayanan loh. Makanya kalau Bapak Saudara tanya, banyak enggak orang yang melayani dalam gereja merasakan kekosongan? Kalau mereka jujur, pasti banyak. Makanya saya katakan bahwa pelayanan kepada Tuhan itu tidak mencakup sebuah ruang saja. Melayani Tuhan itu, makanya beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Sebenarnya semua yang dikerjakan Marta ini adalah pekerjaan. Dari mana kita bisa melihat ini adalah pekerjaan, bukan Tuhan? Karena dari situ, ketika dia mengerjakan semuanya, bahkan dia mendekati Yesus, tetapi dia juga bisa berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Seakan-akan Yesus itu tidak tahu terima kasih dan tidak peduli dengan apa yang sudah dia kerjakan. Makanya saya katakan banyak juga orang yang dalam pelayanan gerejawi kecewa kepada Yesus yang dia rasa Yesus nggak peduli. Saya nggak tahu, menurut Bapak Saudara, dalam perjalanan Bapak Saudara semua, apakah Yesus peduli atau tidak dalam hidup Bapak Saudara? Halo, karena bukan saya yang menjalani hidup Bapak Saudara, tetapi setiap kita pribadi menjalani hidup kita bukan hanya secara keluarga, tetapi juga secara personality, secara pribadi. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidup Bapak Saudara secara pribadi. Karena begini, banyak orang merasa hubungannya dengan Tuhan gak beres, makanya sering sekali juga dalam hubungan dengan suami, istri, orang tua, anak, dan sebagainya juga jadi gak beres. Sama halnya seperti ini, ketika dia merasa Yesus tidak peduli, rupanya juga menjadi sebuah kekecewaan terhadap Maria yang adalah saudaranya sendiri. Apa alasannya Yesus tidak peduli? Coba lihat, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang. Kekecewaannya terhadap Tuhan terus berakibat juga kekecewaannya terhadap Maria. Makanya ketika hubungan seseorang bermasalah dengan Tuhan, itu biasanya, dan itu sudah pasti, hubungannya juga dengan sesamanya menjadi tidak baik. Bapak Saudara bisa melihat peristiwa awal kerusakan hubungan itu adalah ketika peristiwa di Taman Eden. Kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Ketika hubungannya mereka rusak dengan Allah pencipta kehidupan, apa yang terjadi? Hubungan mereka juga menjadi rusak. Mereka saling menyalahkan. Oleh sebab itu ketika Marta kecewa kepada Yesus yang merasa Yesus tidak peduli dengan semua pelayanannya, dengan semua yang sudah dia kerjakan, akhirnya dia juga menjadi kecewa kepada Maria. Sehingga dia katakan bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu. Menurut Bapak Saudara yang seharusnya meminta Maria yang adalah tuan rumah melayani Yesus yang sebagai tamu, atau Marta yang sebagai tuan rumah?
Tetapi di sini kita bisa lihat berarti sudah ada sebuah hubungan yang tidak baik antara Marta dan Maria. Saya tidak tahu bagaimana hubungan di tengah-tengah keluarga Bapak Saudara saat ini, antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak terhadap orang tua, mungkin juga orang di sini tidak ada opung terhadap cucu. Saya tidak tahu apakah hubungan itu ada sebuah hal yang sedang tidak baik, terlihat baik tapi diselubungi. Karena kita ini kan paling cerdik menyimpan sesuatu yang tidak baik, ya. Betul. Paling pintar kita ini menyimpan sesuatu yang tidak baik. Jadi di sini ada sebuah problem terhadap diri Marta sebenarnya. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya. Jadi saya bersyukur dan saya percaya di tengah kekecewaan kita pun Tuhan tidak akan pernah berubah. Di sini dikatakan, coba lihat, dikatakan Tuhan tidak peduli, Yesus tidak peduli. Saya mau katakan bahwa Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Sehingga ini satu bukti bahwa ketika Tuhan peduli dan Tuhan mengasihi Marta, Tuhan masih menjawab kekecewaannya. Saya juga percaya kalau Bapak Saudara punya pergumulan, punya apa saja dalam hidup, entah kecewa, patah hati, sakit hati, kepahitan apapun itu, kalau Bapak Saudara datang kepada Yesus, itu solusi terbaik. Nah, saya percaya semua akan dibereskan. Sama seperti ketika dia datang, tetapi Tuhan menjawabnya. Apa yang dikatakan? Marta, Marta, apa? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apa yang sering sekali membuat Bapak Saudara susah dalam hidup? Tadi sebelum kami ke sini, kami ngobrol-ngobrol sama Kris di rumah. Karena kalau laki-laki berpikir kan beda dengan perempuannya. Ketika dia singgung bahwa apa yang mau dilakukan nanti sesudah dia sebut bahwa sesudah nanti lahiran, dia sudah sampai memikirkan bahwa sesudah lahiran nanti. Aku bilang jalani saja dulu, jangan terlalu cemas, nikmati saja prosesnya, langkah demi langkah penyertaan Tuhan. Karena sering sekali kita terlalu mengkhawatirkan yang jauh ke depan, sehingga kita tidak menikmati proses langkah demi langkah penyertaan Tuhan di hidup kita. Makanya saya katakan, apa yang sering sekali membuat kita susah dalam hidup ini? Kita yang membuat kesusahan itu. Apa yang dikatakan? Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Makanya kalau saya tanya, apa yang membuat saudara susah hari-hari ini? Saya mau katakan kalau pelayanan gerejawi pun itu bisa menjadi sebuah problem, apalagi. Makanya saya katakan kalau dalam ruang lingkup rohani pun duniawi, apalagi dalam perkara duniawi. Kalau rohani kita pun jasmani, nggak mungkin kita berkata jasmani kita itu rohani, itu yang saya maksud. Jadi ketika Yesus menjawab Marta, Marta memberi sebuah nasihat jawaban terbaik bagi Marta, karena Yesus juga mengasihi Marta. Yesus berkata, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Saudara pernah khawatir atau sering khawatir? Pada senyum-senyum, ada yang pucat, ada yang tegang, beda-beda raut muka, ada beda-beda raut muka. Saya tanya, Bapak Saudara pernah khawatir atau sering khawatir? Sering, sama kita. Jadi nggak usah takut, kita manusia ini jujur-jujur saja di hadapan Tuhan. Karena memang benar,
apa yang dijawab oleh Yesus ini adalah kebenaran. Apa yang membuat kita susah? Karena kita sering khawatir. Itu aja sebenarnya. Jadi kenapa saya susah? Kenapa susah? Karena sering kita khawatir. Dan dikatakan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Makanya saya katakan begini, apakah mungkin Tuhan menyusahkanmu atau perkara-perkara lain yang menyusahkan Bapak Saudara? Apa yang menyusahkan kita dalam hidup ini? Saya percaya adalah perkara-perkara yang akan hilang dari kita. Saya ulangi. Apa yang menyusahkan kita hidup di dalam dunia ini adalah perkara-perkara yang akan diambil dari kita. Betul? Jadi kenapa kita susah? Karena kita merasa segala sesuatu ingin kita pegang, pertahankan. Padahal sudah jelas semua akan diambil. Kita tahu bahwa tidak akan ada yang bisa kita bawa ke kekekalan di dunia ini. Bahkan kita tahu bahwa napas hidup kita pun bukan kita yang kendalikan. Tetapi seakan-akan kita sudah tahu segala-galanya, tetapi tetap menjadi orang-orang yang hidup dalam kebodohan. Makanya saya katakan tadi, pernah khawatir atau sering khawatir? Sering. Tapi yang menjadi hal yang terburuk adalah kita hidup dalam kekhawatiran itu. Kita nikmati kekhawatiran itu. Itu yang menyusahkan kita. Sama halnya seperti Marta tadi dikatakan dia khawatir menyusahkan diri dalam banyak perkara. Ayat 42. Ini perbandingannya dengan Maria tadi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Bapak Saudara dengar. Bagi Allah, bagi Tuhan, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Semua sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti, dengar, yang membuat kita sulit dalam hidup ini bukan kebutuhan, tapi keinginan diri. Hanya satu saja yang perlu. Jadi kita harus mengerti bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Jadi kalau kita boleh jujur bahwa yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita, itu bukan kebutuhan sebenarnya. Benar, kebutuhan itu kita perlu. Itu yang artinya, makanya saya katakan tadi yang terbaik. Artinya kita mengerti prioritas. Saya mau tanya, apa prioritas dalam hidup Bapak Saudara? Atau si mata sabilan yang kasa. Bapak Saudara hidup tapi nggak tahu apa yang Bapak Saudara butuhkan. Hah? Apa yang Bapak Saudara prioritaskan dalam hidup ini? Halo. Maksudku kenapa saya bertanya demikian? Supaya kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang saya butuhkan di hidup ini? Apa yang saya prioritaskan dalam hidup ini? Apa yang berharga bagi saya di hidup ini? Karena kita ini terlalu sibuk dengan eksternal. Artinya sibuk dengan keadaan, situasi. Sampai-sampai kita lupa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita lupa bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang saya butuhkan? Apa yang saya prioritaskan? Apa yang berharga bagi diri saya? Saya berharap Bapak Saudara cobalah beri rehat sejenak. Bertanya dulu pada dirimu sendiri. Apa yang kau rindukan? Apa yang kau butuhkan? Apa yang kau prioritaskan? Apa yang berharga bagimu? Karena sering sekali kita mencari nilai dari orang lain, sampai kita sendiri tidak bertanya pada diri kita sendiri nilai apa yang kita butuhkan. Kita merasa hidup kita berharga ketika orang lain berkata kita berharga. Dan ketika orang semua melecehkan kita, kita merasa diri kita tidak berharga. Jadi dikatakan tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang
daripada. Jadi Bapak Saudara nggak perlu jawab pun, sebenarnya saya juga pasti semua kita pasti memilih apa yang kita sukai, apa yang bagi kita berharga, apa yang kita prioritaskan. Saya percaya Bapak Saudara datang ke tempat ini karena Bapak Saudara merasa Tuhan itu berharga di hidup Bapak Saudara semua. Tentang pemain musik, saya tutup dengan sebuah peristiwa lagi. Tolong tampilkan dalam Yohanes pasal 12. Tadi Kak Hose sudah sempat singgung bahwa dikatakan seorang wanita yang datang mengurapi kaki Yesus. Yohanes 12. Bapak Saudara jangan berpikir apa yang dikatakan Marta tadi bahwa aku sibuk melayani. Engkau tidak peduli. Aku dibiarkan seorang diri melayani. Tolong suruh Maria itu supaya ikut membantu aku. Ibaratnya kan begitu bahasa. Coba lihat. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Artinya ke kampung halaman Marta, Maria, Lazarus tadi. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2. Terus ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Artinya diadakan perjamuan untuk Yesus. Dan siapa? Marta melayani. Coba lihat. Berarti Marta ini seorang yang sangat suka sekali melayani Yesus. Dia sekalipun ketika Yesus menegur dia, menasihati dia, tapi setiap kali Yesus datang ke tempat mereka, Marta terus melayani. Tetapi yang sebelumnya dia kecewa dalam pelayanan, tapi kali ini Marta melayani dengan kasih. Dikatakan Marta melayani. Di sini tidak dituliskan secara lengkap. Tetapi ketika Yesus menegur dia kecewa karena sibuk dalam pelayanan. Tapi kita bisa melihat ketika Yesus mengasihi dia, Yesus kasih tahu supaya dia memiliki pelayanan yang hidup. Artinya dia benar-benar melayani Tuhan, bukan perasaannya sendiri. Karena banyak orang melayani dalam gereja tidak sedang melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Kalau saudara tanya semua pelayan di gereja, benar nggak dia melayani Tuhan atau melayani dirinya sendiri? Dia pasti diam. Karena Tuhan tahu siapa yang melayani dia. Marta melayani. Saya salut sekali, saya kagum sekali terhadap Marta. Mungkin waktu itu dia capek, namanya orang capek dalam pelayanan biasa, itu mengeluh. Tetapi Yesus membawa dia, memberi firman kepadanya supaya pelayanannya dipulihkan. Marta melayani. Jadi kita bisa lihat Marta dipulihkan. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Jadi saya melihat luar biasa kasih Yesus pada keluarga ini. Saya berharap Yesus juga selalu hadir dalam keluarga kita semua. Bukan hanya dalam keluarga Bapak Saudara, keluargaku juga. Yang menjadi doa kerinduan saya, Yesus selalu hadir dalam keluarga kita. Kata, maka Maria mengambil. Coba lihat Maria yang tadi duduk di kaki Yesus mendengar perkataan Yesus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita bisa melihat bahwa orang yang sudah menerima yang terbaik pasti melakukan yang terbaik.
Kalau Yesus yang terbaik bagimu, maka semua yang kau kerjakan dalam hidupmu pun pasti yang terbaik. Jadi Bapak Saudara, jangan berpikir Maria ini seorang pemalas. Tetapi apa yang dikatakan Yesus itu sungguh-sungguh benar adanya. Kita ini sering sekali lelah, capek, sibuk dengan hal-hal duniawi sebenarnya. Sampai-sampai kesibukan kita membuat kita tidak mengalami Yesus. Saya berharap Bapak Saudara sama seperti Maria tadi, dia memilih yang terbaik sehingga dia terima yang terbaik dan dia juga melakukan yang terbaik. Mungkin kita pernah kecewa seperti Marta, mungkin kita juga pernah mengeluh. Didengar di dalam kekecewaan kita pun Tuhan mengasihi kita semua, sehingga semua kita juga dipulihkan. Tetaplah melayani Tuhan, tetaplah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Saya dan kita semua lagi berdiri, kita angkat lagu sebelum firman tadi.
berdoa, semua akan diambil dari kita. Jadi gak ada yang perlu dipertahankan di hidup ini. Sering sekali aku belajar ketika aku mulai masuk dalam keluarga sama Chris. Saya melihat, karena selama ini mungkin beda cara kami bekerja. Kalau aku dulu waktu aku bekerja dengan santai. Tapi kalau saya melihat dia bekerja itu sangat loyalitas, sangat totalitas. Makanya saya lihat dia ketika kami bangun pagi, dia selalu berupaya melakukan yang terbaik bagi pekerjaannya. Dari situ saya belajar bahwa ketika seseorang merasa berharga terhadap sesuatu, dia tidak akan sembarangan. Dia akan upayakan segala-galanya karena bagi dia itu berharga. Saya nggak tahu bagi Bapak Saudara apakah Yesus berharga bagi saya, tidak tahu. Tapi saya percaya kalau Tuhan berharga bagi kita juga akan melakukan yang terbaik bagi Dia. Kalau masalah yang terbaik, saya percaya Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu. Dan saya berharap Bapak Saudara kita semua belajar untuk tidak lagi bermain-main dalam kehidupan kita semua. Sungguh-sungguhlah, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan yang sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Lebih baik satu hari di belakangku daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Lebih baik satu hari duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar firman, kami mau punya Engkau Tuhan dalam hati kami yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Orang boleh lihat bahwa Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Di dalam keluarganya Tuhan, Kau yang memberkati apapun yang menjadi cita-cita keluarga kecil mereka Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan. Kau yang bekerja Bapa, apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini juga Tuhan, Kau yang memberkati. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Yang pertama, ibadah sekolah minggu diadakan kembali minggu depan 19 Januari jam 4 ya Kak? Oke, masih di jam 4 kita bawa anak-anak kita untuk beribadah mengenal Tuhan sedari kecil. Kemudian ibadah youth Sabtu depan ada di tanggal 18 Januari di jam 7:30 di gereja untuk anak-anak muda. Nanti Abang Jerry datang. Udah youth kan? Belum Kak? Udah, oke. Nanti mungkin yang muda-muda nanti datang ya di jam 7:30 sama nanti Kak Intan, ada Karatnya, Bang Jere, semua. Oke, nanti ibadah minggu 19 Januari tetap di 10:30. Nanti WR-nya ada Kak Vita, singernya saya, multimedia nanti ada Abang Bohan, Aser, Opung Arka. Nanti 15 menit sebelum ibadah kita berdoa bersama. Oke, ini laporan pembangunan. Oh ya,
kita akan mulai renovasi ya Bapak Pendeta ya. Untuk laporan pembangunannya sudah sekian, kekurangannya pasti dicukupkan. Amin. Terus oke. Untuk waktu selanjutnya tadi sudah diinfo sama Kak Intan di grup bahwa kita pendeta akan untuk doa dan resolusi yang mungkin sudah ditulis di kertas, boleh nanti ditaruh di situ ya Kak ya, di yang hijau itu. Nanti di kotak hijau. Kalau yang nggak punya kertas atau pena nanti minta sama Kak Intan, mungkin belum sempat catat di rumah, nanti boleh catat di sini. Seperti info Pak Pendeta minggu lalu untuk bisa didoakan dalam renungan pagi mereka. Itu aja. Ada lagi mungkin Pak Pendeta mau nambahkan? Oke, mungkin sebenarnya pembangunan bukan membangun seperti apa, karena memang nanti ada beberapa hal yang mau dibenahi di dalam dan tadi kemarin saya sudah ngobrol bersama dengan tukang, jadi doakan supaya semua berjalan dengan baik dan supaya juga semakin baik pelayanan kita, semakin menjadi berkat juga kita bagi semua, termasuk kepada lingkungan. Amin. Itu saja mungkin kalau untuk mengenai Natal, nanti laporan diusahakan karena ada beberapa kendala. Oke, sebentar kita akan akhiri ibadah kita sebelum kita sumbang berdiri. Puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, Allah kami yang besar. Terima kasih dari awal pertengahan hingga selesai ibadah kami. Semuanya Tuhan sudah berkati. Berkati setiap kekasih anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau beri mereka damai sejahtera. Terlebih semua umat-umatmu, ketebusan darahmu yang hadir hari ini. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, biarlah mereka semuanya menikmati keindahan Tuhan. Mereka selalu mengalami kebesaran-Mu. Biarlah hidup mereka penuh dengan keajaiban, karena Engkau hadir, Engkau setia dalam hidup mereka, dalam rumah tangga keluarga mereka, bahkan dalam semua musim hidup mereka. Tuhan setia. Terima kasih. Mungkin ada di antara mereka yang dengan berbagai pergumulan perjuangan hidup, Engkau yang berdiri, Engkau yang membela mereka. Biarlah mereka berdiri teguh dan mereka lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan juga lewat dengan anugerah-Mu, sehingga di waktu depan kami dapat bisa bersama-sama berbakti, meninggikan, memuliakan Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka.
Bahkan jika mereka dalam perjalanan dimanapun mereka berada, Tuhan sertai selalu. Terima kasih bahkan apa yang sudah kami kerjakan di tempat ini, apa yang sudah kami lakukan bagi Tuhan, bahkan setiap persembahan yang kami bawa, semuanya dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih, berkati terus pekerjaan-Mu di tempat ini. Jadikan kami menjadi berkat di tempat ini. Terlebih lingkungan kami semuanya terus diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Cibunar, berkati Parung Panjang, berkati bangsa kami dengan berkat kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan setia, Tuhan sertai, tibakan kami di rumah kami masing-masing, tibakan dengan segala selamat, dipenuhi damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Bapak saudara, sebelum kita pulang dan akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, cinta kasih Allah yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya terus menjadi kekuatan penghiburan yang menyertai kita semua, mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kebajikan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Terimalah anugerah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati.